Hai, halo semuanya, aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading ya, aku. Misteri reading itu adalah reading yang kita biarkan mengalir seperti apa kartu itu berjatuhan nantinya. Tapi sebelum reading kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu buat kalian semua. I love you all, I love you sekebun. Aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya. Karena ini kolektif general, banyak orang, harus bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga silakan klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Udah, ngomong-ngomong produk aku lupa ya. Kita pakai aromaterapi telepatinya yang attract love ya. Kemarin juga lupa kayaknya. Kemarin ada yang nanya, kenapa sih Mami ininya nggak dibikin aja di layar, disclaimernya atau apa-apanya. Bisa aja sih, cuman nanti shuffle kartunya jadi nggak ngomong, tuh kayak kaku banget gitu. Jadi biar sambil ngobrol aja. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada Ace of Swords. Ini ada yang mau maju tapi agak ragu-ragu, lagi mikir-mikir. Energinya terlalu banyak pertentangan antara kamu sama dia. Artinya mungkin ada dualitas yang sulit untuk disatukan. Oke, energi dia di sini ada The High Priestess ya. Lagi banyak menyelami diri, memaknai diri, lagi meningkatkan spiritual dalam diri dia atau kesadaran-kesadaran. Beberapa juga lagi banyak yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, misalnya ya tarot, misalnya healing, meditasi, atau hal-hal yang bisa mempercepat kesadaran dalam diri dia. Kemudian di sini ada King of Swords, lagi banyak mempelajari sesuatu juga, lagi agak sedikit menutup diri, tapi agak sedikit ngotot sih kalau aku lihat ya. Mungkin ada argumen yang terjadi dalam kehidupan dia, nggak tahu entah itu dengan siapa ya. Cuman kayak dia lagi ngerasa bahwa apa yang menjadi opini dia itu ya itu yang benar, seperti itu. Tapi walaupun dalam opini yang dia rasakan dia benar atau dia lagi keras kepala banget nih, tapi dia nggak mau juga opini itu yang tidak menghasilkan sesuatu. Jadi setelah dia melakukan opini atau adu debat nih misalnya sama temennya atau sama siapa, nanti dia cari tahu apa yang dia bicarakan tadi itu kebenarannya seperti apa sih gitu. Jadi apa yang terlontar tapi dia mencari satu validasinya. Kemudian sini ada Seven of Pentacles, lagi menunggu. Ada sesuatu yang sudah dia kerjakan, dia lakukan ya, tapi tinggal menunggu hasilnya dengan sabar. Jadi nggak tahu tuh apa yang sedang dia tunggu. Cuankah, orangkah, keputusankah? Oke, energi kalian sini ada Queen of Swords. Oh, pasangan ya. Energi kalian lagi banyak menahan diri, defensif juga.
atau lagi mencoba sedikit banyak menutup diri dengan hal-hal yang ada di luar sana. Agak sedikit overthinking atau sama-sama lagi overthinking juga nih dari kedua belah pihak. Cuman kayak apa ya, dalam diamnya kamu tuh bukan berarti kayak lagi mager-mageran atau malas-malasan. Kamu juga lagi ada satu pemikiran yang sedang ingin kamu lakukan, ya. The Hangman lagi mencari sudut pandang, pola pikir, atau sesuatu yang merujuk kepada satu perubahan atau satu tindakan yang ingin kamu lakukan. Makanya di sini kayak diam dulu deh, cari tahu dulu, cari tenang dulu. Nanti kalau sudah pasti, nanti sudah yakin baru kamu lakukan, ya. Di sini ada Three of Wands tuh, lagi mengamati dari kejauhan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Jadi sepertinya energi kalian kayak lagi menunggu waktu aja nih. Sudah ada planningnya, sudah ada rencananya untuk melakukan sesuatu, tapi kayak waktunya belum pas mungkin. Nanti deh gitu, kapan ya pasnya. Woi, kenapa ini layarnya? Oke, kita cek lagi, lihat lagi apa yang pernah atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Ada spying. Iya, buat kalian kalau ada yang suka belanja di shopping online, entah itu Shopee atau ya Shopee kayaknya ya, skincare atau apapun, atau skintific, kalian lihat di sini kadang-kadang suka muncul produk di channel aku. Siapa tahu kalian mau beli lewat situ. Promosi Mami. Aku juga baru sadar kemarinnya tuh nggak sadar kalau ada seperti itu. Oke, bottom of the deck-nya sosial media. Mungkin banyak di antara kalian yang kenalnya, ketemunya dari sosial media atau dari dunia internet lah, dunia maya. Ya, saling follow-followan, terus saling watching story, watching. Ngintip-ngintip story ya, kemudian posting-posting, atau ini ada kaitannya juga beberapa tentang kecemburuan yang melalui sosial media. Jadi mungkin ada yang ngintip-ngintip, soalnya di sini ada spying ya, ngintip-ngintip dari sosial media, dia gimana sih pergerakannya, apa aja sih yang dia lakukan. Karena zamannya sudah zaman teknologi, jadi semuanya pakai intip-intip secara sosial media. Tapi kalau kalian mungkin ngintip jalur langit lewat tarot sana, tarot sini. Oke, ini ada spying ya, ada keeping tab, searching online. Ya, ada yang masih stalkingin kalian, masih ada yang suka ngelihat kalian. Entah cuma sekedar pengen tahu pergerakan kalian, atau mau melihat wajah juga bisa, atau mau melihat apa yang perlu dia lihat. Jadi nggak harus kamu juga, atau bisa jadi jangan-jangan kedua belah pihak masih suka stalking, spying, karena sepertinya juga ada energi was-was ya dengan apa yang sedang kalian jalanin. Nggak tahu apakah was-was takut ada yang posting rahasia, ada yang bongkar-bongkar aib, atau marah-marah, maki-maki gitu. Kemudian ada cycle, karmic cycle, ending past pattern. Ini ada sesuatu yang akan terulang lagi atau memang sering berulang. Ya, kayak deja vu aja hubungan kalian. Jadi kadang-kadang hubungannya sudah berakhir, nanti ulang lagi. Ada karmic relationship atau karmic cycle. Ini cycle-nya pun belum lepas nih. Bisa jadi akan terulang lagi ke depannya, ya. Kemudian ada sad, lonely, depressed, mental health, ya. Seseorang membuat kamu terluka, atau memang hubungan antara kamu sama dia membuat atau menciptakan banyak air mata. Kemudian ada immature, childish, player, playing game. Nih hubungannya ada yang kekanak-kanakan, immature ya. Belum dewasa walaupun usianya sudah dewasa. Ada player juga, ada playing around atau playing game. Suka main-main, masih coba-coba. Kemudian ada nostalgia, memories, ex tuh, mantan kalian lagi bernostalgia. Atau saling mantan sama mantan, kamu sama dia sama-sama masih mengenang nostalgia, memories, atau apa nih masa lalu yang perlu kalian ingat lagi. Oke, kita lihat dari tarotnya.
Oke, di sini ada Ace of College atau F of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada High Priestess. Kemudian di sini ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Berdealing dengan seseorang yang keras kepala, seseorang yang menarik juga, seseorang yang suka merasa di atas angin ketika dia memang merasa dibutuhkan atau merasa disanjung-sanjung. Di sini kalau aku lihat ada seseorang yang sedang berupaya untuk mencari jalan untuk terkoneksi sama kalian. Ya, cuman sepertinya sulit untuk menjangkau atau sulit untuk memilih. Ya, so yang aku lihat di sini hubungannya ya antara kamu sama dia terlalu banyak kekecewaan. Ya, apa yang kamu berikan sepertinya ini hampir sama sih kayak kemarin ya. Apa yang kamu berikan kayaknya effortnya nggak sama dengan yang kamu harapkan. Kamu merasakan bahwa memang ada hubungan yang apa ya, saling sayang, saling cinta, saling menutupi satu sama lain, saling membutuhkan. Tapi juga di satu sisi kayak kamu ngerasakan ada dia dengan gak ada dia nih kayak hambar aja bawaannya. Ya, jadi kayak kamu ngerasakan memang nggak bisa lepas dari dia, kamu nggak bisa melupakan memori dia begitu aja, atau nggak bisa melepaskan dia begitu aja karena memang nggak tahu apakah itu rasa sayang atau hanya sebatas kemelekatan. Cuman sebenarnya di lubuk hati kamu ada tanda tanya besar. Kenapa aku nggak bisa melepaskan dia, tapi sementara aku juga nggak bahagia sama dia. Kamu merasakan kayak lonely banget ketika hubungan ini terjalin. Tapi ketika kamu juga terlepas dari dia, tapi juga kayak nggak rela gitu. Jadi kayak bersamanya sakit, melepas juga nggak mau, nggak ikhlas, nggak sulit seperti itu. Ya, karena di sini mungkin kalian berdealing dengan situasi yang memang masih dihadapkan dengan situasi pilihan-pilihan. Artinya memang ada third party atau pilihan-pilihan lain. Third party itu tidak melulu tentang orang aja ya. Pekerjaan, ya keluarga, perbedaan-perbedaan lain yang mungkin saja timpang untuk dipilih. Atau kayak misalnya harus memilih kamu berarti resikonya apa nih, berat seperti itu. Sementara nggak memilih kamu berat juga karena mungkin perasaan sudah mulai dalam, sehingga makanya hubungan ini sepertinya kesannya terkatung-katung ya. Jadi hubungan yang tanpa kejelasan atau hubungan yang masih menggantung. Beberapa terjadi yang namanya perbedaan, bisa jadi mungkin perbedaan usia yang terlalu jauh antara kamu sama dia, sementara sebenarnya dari awal sudah tahu jika dengan perbedaan usia yang jauh udah nggak usah ngintip-ngintip tarot, udah nggak usah nanya sana sini, nggak usah konsul sana sini, bisa memprediksi sendiri. Ya, kesenjangan usia yang terlalu jauh itu rentan sekali. Banyak yang hubungannya gagal. Jadi kalian besok-besok nggak usah tanya-tanya lagi. Kalau udah usianya jauh, ditinggalin udah, lepasin aja. Ya, mau kalian marahnya seperti apa, mau kalian seruput ubun-ubunnya, tetap pasti childishnya tetap kuat ya. Kemudian sini ada Nine of Swords, ini hubungan yang penuh dengan overthinking, terlalu banyak pemaksaan, terlalu banyak hasutan, trust issue ya, atau hal-hal yang berkaitan pokoknya kamu harus mengikuti aturan, kontrol-kontrol yang dia buat, sehingga kamu capek sendiri, lelah sendiri. Makanya nggak heran kayak kamu ngerasa sebenarnya punya pacar kamu itu atau pasangan kamu itu kayak jelangkung antara ada dan tiada. Ya, bisa jadi datang nggak diundang, pulang nggak dijemput, kebalik ya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar gitu. Ini hubungan benar-benar hubungan pembelajaran, capek ya. Capeknya dalam artian apa? Kamu pengen lepas sebenarnya di sini, tapi nggak bisa, pertimbangannya berat. Nggak tahu apa yang membuat berat, antara mungkin memang sayang tadi atau kemelekatan, atau passion yang sudah terjadi antara kamu sama dia belum tergantikan atau belum ada yang bisa menyaingi, sehingga itu masih ada di dalam benak satu sama lain.
Kalian berdealing sama seseorang yang masih suka mencari popularitas ya di kalangannya masing-masing, mungkin di sosial media mungkin, atau di tempat-tempat di mana dia senangin, seperti itu. Orangnya masih suka tebar pesona. Makanya nggak heran kalau playing around, atau jangan-jangan isi sosial medianya asrama atau dormitory. Jadi yang wanita dormitorinya pria, yang pria dormitorinya wanita. Gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat memang masih belum sepakat hubungan kalian. Tapi lelahnya ada di kalian, terlalu banyak pengorbanan. Terutama korban perasaan. Oke, kita lihat lagi. Ini yang nonton lagi ada yang minum sirup manis kah? Kenapa aku mencium aroma sirup? Padahal aku tidak ada minum sirup, tidak ada gula di rumah aku. Oke, di sini ada apa lagi? Hierophant Taurus. Ini kartunya justru aku lihat kalian sebenarnya ada di posisi yang sudah mulai melepas, tapi dia yang sudah mulai belajar ya. Keluar nih 2 High Priestess, Hierophant. Jadi kayak mungkin ada kesadaran-kesadaran yang sudah mulai terjadi di dalam diri dia. Apalagi nih biasanya menuju penghujung tahun ya, banyak orang-orang yang tersadarkan karena batasan tahun baru, batasan Masehi ya. Jadi kayak akhir tahun ini kayaknya aku harus bikin resolusi ini. Energinya enak ya, kalau Desember tuh, November menuju Desember banyak energi baik turun ke bumi, karena kayak banyak manusia yang sedang sadar ingin melakukan perubahan lebih baik untuk di 2025. Cuma nanti prosesnya yang berbeda-beda. Oke, kemudian di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Queen of Wands. Wah, ini orang masih punya ketertarikan sama kalian. Kenapa ini? Kemudian ada Three of Swords. Ini Libra, Aquarius. Oke, satu lagi ada Fortitude atau Strength, Leo. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada The Empress. Tuh kan, kalian di posisi yang nyaman. Kayaknya kalian sudah melakukan pembelajaran mungkin dari kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin, waktu lagi patah hatinya, mungkin kalian banyak mulai tuh mempelajari apa-apa yang ada di YouTube, Google, atau healing-healing lainnya. Kalian sudah di posisi yang beranjak ya, di posisi yang sudah di-empress atau mengalami kenyamanan, ketenangan. Even kalaupun ada masalah-masalah yang datang ke dalam diri kalian, kalian tahu banget menyikapi itu dengan santai. Yang aku lihat, energi dia saat ini bukan energi ya, situasi dia saat ini adalah kesadaran. Tadi sudah aku bahas tentang pembelajaran, tentang mempelajari sesuatu. Karena sepertinya di sini, kenapa dia mulai ada perasaan ingin berubah, kenapa dia ada kesadaran, sepertinya memang ada rencana yang sedang tertuju, atau ada rencana yang sudah dia lakukan atau dia planningkan di sini. Tinggal masalah waktu untuk berjalan. Sebenarnya planning ini mengarah kepada apa sih? Memori-memori tadi, dari spyingnya tadi, ngintip-ngintip. Ya, bisa jadi juga ada dari sosial media. Ibaratnya kayak dia mulai ada kehampaan atau kehambaran juga yang terjadi dalam kehidupan dia, sehingga mungkin ada yang dia lihat atau ada yang dia pantau tentang diri kalian, sehingga ada kerinduan, kangen, terus juga kayak wajah kalian, senyuman kalian di sini seolah-olah tuh kayak masih terbayang-bayang di dalam diri dia. Bahkan aroma tubuh kalian, parfum kalian mungkin ya. Apapun yang ada di dalam diri kalian tuh masih melekat di dalam pikiran dan dalam benak dia. Even bukan sekedar sesuatu yang indah-indahnya aja. Bahkan sesuatu yang pernah dia lakukan, sesuatu yang menyakitkan, situasi third party mungkin, mengecewakan mungkin, atau merugikan dari sisi yang lainnya juga menjadi bahan ingatan. Tapi kayak dia sih lebih kepada, daripada memikirkan rasa sakit yang pernah terjadi antara kamu sama dia lebih memikirkan hal yang indah-indah. Energinya kuatnya ke arah yang indah-indah.
ya. Walaupun sekarang mungkin posisinya belum tentu ada pergerakan, tapi dalam diamnya dia itu, wajah, senyuman, aroma kamu masih melekat di dalam diri dia. Ada keinginan untuk apa ya, melekat lagi atau merayu lagi atau nemplok lagi sama kamu. Cicak kali mami. Nemplok. Lebih kepada kayak saat ini mungkin dia lagi mengumpulkan power, keberanian atau kepercayaan diri. Bagaimana sih caranya bisa meluluhkan kamu lagi. So far di sini belum terlihat ada pergerakan ya. Jadi cuman lebih kepada seseorang ini masih mengingat wajah tadi. Apa sih? Senyuman atau aroma tubuh kamu. So, judulnya apa nih temanya? Ya. Senyuman wajah kamu masih melekat di dalam benak atau pikirannya. Nanti aku rapihin, ya. Kita lihat apalagi sih yang melekat di dalam benak dan pikirannya tentang kamu. Oke, di sini ada Temperance, Sagittarius. Kemudian ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kartunya Wheel of Fortune. Kemudian ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ten of Swords sama Gemini, Libra, Aquarius. Apa sih yang masih melekat di dalam benak dia tentang diri kamu, ya? Temperance, ya. Betapa kamu adalah seseorang yang bisa menghadirkan situasi stabil dalam kehidupan dia. Mungkin selama ini dia ngerasa kamu ketika bersama dia, ini aku lihat hubungannya banyak yang udah berjedah ya, udah banyak yang berpisah. Jadi mungkin ketika dia bersama kamu, dia nggak ngerasa bahwa hidup dia stabil sama kamu. Dia ngerasa mungkin ada aja pertengkaran yang muncul, ada aja masalah-masalah yang timbul, ada aja kecurigaan, kecemburuan, pokoknya serba salah aja hubungannya. Tapi justru tadi, ketika mungkin dia nggak bersama kamu, ketika dia sendiri atau bahkan sama siapapun, ya, baru dia ngerasakan bahwa kamu itu memberikan sesuatu warna baru dalam kehidupan dia, atau atmosfer yang berbeda daripada yang lain, di mana dia ngerasa ketika bersama kamu justru dia ngerasa paling stabil, seperti itu, ya. Apalagi yang melekat di benak dan pikirannya ya memang senyuman kamu, gerak-gerik kamu, gestur tubuh kamu, cerianya kamu, ya. Aktif dalam hubungan sama dia juga, dia sadar banget kalau kamu tuh lebih banyak melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu daripada dia. Kamu mungkin orangnya suka bercanda, atau kamu ya pintar menghibur dia ketika dia lagi di situasi yang sedih atau sulit. Ya, kemudian juga yang masih melekat tentang diri kamu di dalam ingatan dan benak dia adalah the Wheel of Fortune. Artinya dia tahu kalau kamu itu adalah seseorang yang membawa keberuntungan kepada dia. Setidaknya kalaupun tidak membawa keberuntungan atau tidak memberi keberuntungan, tapi kamu tidak mengambil keberuntungannya dia. Artinya biasanya kalau orang udah seperti ini, mungkin di luar sana dia ambiar-ambiaran, dia mungkin habis diporotin, atau bahkan dia nggak punya peluang, karena mungkin dia ngerasa bahwa ketika sama kamu justru banyak sekali sumber-sumber keberuntungan yang dia dapatkan, entah itu secara langsung dari kamu ataupun dari energi dan aura kamu. Itu, ya. Yang melekat lagi di dalam pikiran dia tentang diri kamu di sini ada Nine of Swords. Ketika dia melukai perasaan kamu, sebenarnya dia sadar. Dia tahu kalau kamu mungkin nangis di pojokan, meluk bantal, canda. Atau dia sadar banget ya, ketika dia meninggalkan kamu, atau ketika dia melakukan hal-hal di mana yang fatal banget deh akibatnya, sebenarnya itu sangat melukai perasaan kamu. Ya, ini ada dualitas yang ada di dalam pikirannya, tapi aku tarik temanya ke yang positif aja ya. Jadi kayak dia tahu banget kalau kamu sedih. Even itu dari sisi negatifnya. Kalau misalnya dari sisi positifnya, dia tahu ketika dia merasakan kesulitan, dia merasakan kesusahan, kamu tuh nggak tinggal diam. Kamu juga ikut sedih, kamu juga ikut merasakan apa yang dia rasakan. Seperti itu, ya. Apalagi nih kalau kalian yang sering dibikin nangis sama dia.
Kemudian di sini ada Ten of Swords yang melekat di dalam benak benak dia terhadap diri kalian ya, yang melekat di pikirannya. Bukan sekedar tadi senyuman, bukan sekedar tadi hal-hal indah. Ketika mau tidak mau atau dipaksa ataupun terpaksa harus berpisah, harus meninggalkan satu sama lain, mungkin dia melihat bahwa kamu itu sekarang atau kemarin sempat hampa, sempat kesepian. Itu juga kadang-kadang menjadi pemikiran dalam diri dia. Jadi aku lihatnya sih ada dualitas yang masih dia ingat di dalam diri kamu. Bahkan gestur kamu juga masih dia ingat nih. Ini kalau aku lihat kayak dia itu misalnya jalan-jalan ke satu tempat, tiba-tiba ngelihat ada seseorang yang postur tubuhnya itu mirip sama kamu, pasti langsung hatinya tuh kayak jedek-jeder gitu. Itu dia bukan sih? Jadi kayak bukan sekedar wajah dan senyuman, gestur tubuh kamu pun kayak dia masih ingat sekali, masih melekat itu ya. Mari kita cek perasaan dia di tema ini seperti apa. Wih, perasaan dia ke kamu di tema ini apa? Oke, di sini ada Death, Rebirth, Scorpio. Mak jatuh pula. Sebentar ay. Astaga. Bisa pula loncat seonggok. Oke, perasaan dia ke kalian. Ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian sini ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Magician. Kemudian sini ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ini ada satu. Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kita baca aja. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Ten of Pentacles, merindukan, mendambakan situasi damai, tenang. Tapi ini juga kalau aku lihat ada tanggung jawab ya saat ini. Ada tanggung jawab besar yang sedang dia lakukan dalam bentuk keluarga. Nggak tahu apakah itu memang karena dia sudah berkeluarga atau keluarga intinya orang tuanya juga seperti itu. Jadi saat ini mungkin kalau tidak ada pergerakan, mungkin memang ada kesibukan dalam diri dia ya. So, yang aku lihat di sini perasaan dia ke kalian pengen new beginning, rebirth, ya lahir kembali, sedang mengatur rencana, sedang kayak membuat satu strategi mungkin atau hal-hal baru yang ada di dalam benak dia. Ya, gimana sih caranya bisa merubah? Kayak dia ini orang yang pengen merubah sesuatu, kembali menjadi satu hubungan lagi sama kamu relationship-nya. Cuman dia kayak belum tahu caranya. Udah ngintip ke sana ke sini, mencari celah ke sana ke sini, tapi kayak masih nggak ada ketemu jalan keluarnya. Kemudian ada Knight of Cup tuh, masih ada perasaan sayang kepada kalian. Ada surat cinta yang belum dikirimkan, ada buket bunga yang belum diberikan. Artinya dia masih memiliki perasaan, masih punya ketertarikan terhadap diri kamu ya. Perasaannya ke kamu sekarang masih bingung, masih butuh hening, masih butuh healing, masih overthinking, masih cari cara, belum berani maju sih kalau aku lihat ya. Kemudian di sini ada The Magician tuh, perasaannya udah sering ngintip-ngintip kalian. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian ada yang sudah mulai dikirim telepati atau afirmasi-afirmasi dari dia supaya bisa terkoneksi kembali. Karena gimana pun juga mungkin dia punya ego atau punya harga diri. Gimana caranya bisa terkoneksi tapi jangan sampai menjatuhkan harga diri dia. Itu ya, new beginning juga, menginginkan sesuatu awal mula baru lagi. Kemudian ada King of Wands, masih punya ketertarikan, tuh masih suka stalking diam-diam di belakang, asal jangan nyaplok aja tiba-tiba ya. Jadi masih suka mantau kalian, masih suka mengamati. Karena apa? Memang masih punya ketertarikan. King of Wands keluar 2, kalian memang berjeling sama seseorang yang pesonanya luar biasa. Nggak tahu luar biasa atau luar binasa. Kemudian di sini perasaannya ke kalian tuh of Swords ya, masih bingung, masih dihadapkan dengan situasi indecision. Jadi dia kayak belum tahu banget mengambil sikap.
Jadi perasaannya ada, perasaannya kuat, perasaan kembalinya bakal ada, cycle-nya masih ada. Cepat atau lambat ini masih terkoneksi kembali ya, secara energi ataupun secara fisik. Hanya saja masalah divine timing gitu. Oke, kita cek zodiak, inisial nama dan angka. Ada Taurus, Sagittarius, Capricorn, Leo, Libra, Aquarius. Bottom of the decknya Virgo. Ada A, D, R, I, V, Z, Y, B, G, E, P, X. Ada Q. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia angka 1, 18. Angka tuh bisa jadi angka lahir kalian, angka jadian, angka bubaran, atau nanti tiba-tiba angka ketemuan lagi, macam-macam ya. 266, 31, 24, 14, 11, 21. Bottom of the deck-nya 2. Kita baca buku yang kemarin tuh belum selesai ya, tapi aku nggak tahu masih ketumpuk-tumpuk. Jadi kita baca ini lagi aja, ayat-ayat mantan. Ayat-ayat mantan. Hakikat mantan. Sesungguhnya mantan adalah seseorang yang ingin kau lupakan, tapi setiap usahamu untuk melupakan adalah bukti amat nyata engkau terus mengingatnya. Adalah seseorang yang ketika namanya disebut membuatmu mengalami 3 hal: tiba-tiba marah tanpa alasan, berpura-pura tidak kenal, atau masih ada sisa debar di dalam dada. Adalah seseorang yang mungkin saja mengingatmu di saat engkau sudah sedang mengingatnya tanpa pernah tahu kalian saling mengingat rasa sakit yang dimaafkan dan segala kebahagiaan yang ingin kembali diulang. Mantan adalah seseorang yang tidak hanya gagal menjadi pasangan hidupmu, tapi juga yang menyadarkanmu kelak mendapatkan pasangan yang terbaik. Ada satu lagi nih, ya. Mantan adalah seseorang yang menurutmu tidak sempurna, tapi membuatmu menyesal ketika sadar bahwa mereka yang mengharapkan kesempurnaan seringkali kehilangan yang terbaik. Itu dia aku readingan kita hari ini. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.